Kembali lagi di channel YouTube Maisha Anjani 511. Hanya di channel ini kamu akan menemukan serunya latihan dan balap sepeda BMX. Hari ini free practice di sirkuit GGMM BMX Academy tanggal 14 Februari 2026. Nah, sudah tidak terasa ya, ternyata pelaksanaan kejuaraan BMX Piala Bupati Blitar itu besok tanggal 15 Februari tahun 2026. Izin menyapa teman-teman yang sudah datang di sirkuit. Ada tim, manajer, coach, dan juga rider dari berbagai daerah di Indonesia, seperti dari Kendal, Jawa Tengah, dari Lumajang, dari Bojonegoro, Pasuruan, kemudian dari Surabaya, Sidoarjo, Probolinggo, Banyuwangi. Nah, yang dari ujung Pulau Jawa pun datang begitu. Selain itu, ada juga yang dari luar Jawa Timur, seperti dari Ciamis, dari Tasikmalaya, dan bahkan ada juga yang dari Kalimantan. Wah, seru sekali ya. Jadi lebih dari 300 rider yang akan melakukan balap sepeda BMX di sirkuit GGMM BMX Academy di Desa Togokan, Kecamatan Serengat, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Nah, ini ramai banget teman-teman. Di sebelah selatan sirkuit sudah ada banyak panggung dan juga ada tenda dari panitia yang panjangnya lebih dari 30 meter. Siap menampung semua rider dari berbagai daerah. Selain itu ada juga pedok dari masing-masing official. Oke, nah tadi kita lihat ada Maisha Anjani yang baru saja melintasi jalur pertama, disusul dengan teman-teman rider dari Bolo Sewu, Lumajang. Oke, nah ada siapa lagi ya? Oh iya, dari Pulau Madura ada berbagai tim yang sudah datang. Ada dari Maleha, ada GTA, Siksa Kubur, Berantas Jaya, ada juga dari Pakan Balap, dan masih banyak lagi. Nah, yang tidak kalah ramai ya teman-teman, ada juga yang dari Diandra. Kita tahu bersama ada beberapa rider dari GGMM yang juga bergabung dengan Diandra. Ada banyak sekali pedok yang sudah berdiri di sebelah selatan sirkuit. Ada yang berwarna biru tadi, ada dari AKF, kemudian dukungan dari berbagai sponsor juga sudah masuk, ada dari Polygon, kemudian ada rest area, Hen Astasi, dan sebagainya. Nah, teman-teman di sini kalau ingin membeli jersey itu bisa menghubungi Justice Sablonase ya, yang juga menjadi sponsor dalam event ini. Kalau kalian butuh celana, butuh tas, atau bahkan sarung tangan, bisa menuju ke standnya PVR Industri begitu. Nah, ada banyak sekali ya. Selain itu, jika teman-teman merasa lapar, merasa haus, di situ ada banyak sekali stand makanan. Di sini juga banyak anak-anak yang datang. Ada penjual mainan juga yang siap menghibur teman-teman kecil kita. Oke, nah ini ada rider yang sedang berdiri di jump hill pertama, di jalur pertama sirkuit GGMM BMX Academy. Dan kita lihat di start gate ada beberapa rider yang siap untuk meluncur dari start gate. Nah, untuk saat ini masih belum dipasang ya pro gate-nya, karena sesuai dengan jadwal atau rundown yang diberikan oleh panitia, pro gate akan dipasang sekitar pukul 2. Oke, nah ini yang melintas ada Kak Agao dari AKF. Berikutnya ada teman-teman rider cilik kita yang semangatnya luar biasa ya. Ini tadi kami lihat sudah beberapa kali melintasi jalur pertama. Nah, mungkin dia melintasi jalur pertama, kemudian sampai finish, dan latihan lagi mulai dari gate start.
Untuk sirkuit GGMM BMX Academy ini panjangnya kurang lebih 330 meter ya, terdiri dari 4 line atau 4 jalur. Ini di jalur pertama ada start gate, kemudian ada beberapa obstacle sebelum masuk ke berem pertama. Berem pertama ini menghubungkan antara jalur pertama dan jalur kedua. Nah, di jalur kedua jika ada pemain pro bisa melakukan pro section. Nah, untuk jalurnya ini jadi satu ya, pro section dan juga jalur untuk rider anak-anak. Jadi jika ada rider dewasa yang melakukan pro section, sebaiknya rider anak-anak minggir dulu karena akan sangat berbahaya jika berhenti di tengah-tengah lintasan. Sebaiknya kalau ingin berhenti bisa berhenti di luar lintasan ya, agar tidak mengganggu rider lain yang sedang latihan. Untuk free practice hari ini kita latihannya tipis-tipis saja ya teman-teman, supaya tidak terlalu capek dan juga bisa memberikan waktu untuk tubuh kita beristirahat, agar besok di hari balapan tidak terlalu capek dan kita masih mempunyai tenaga yang optimal untuk menyelesaikan balapan sampai finish. Semoga teman-teman mempunyai kesempatan untuk mendapatkan podium di ajang kejuaraan BMX Piala Bupati Blitar. Nah, untuk trofi yang akan didapatkan oleh teman-teman rider itu 1 sampai 5 ya, juara 1, 2, 3, 4, dan 5 akan mendapatkan trofi juga sertifikat. Selain itu ada uang hadiah senilai total 40 juta. Wah, siapa nih yang mau hadiah dan juga trofi dari kejuaraan Piala BMX Bupati Blitar? Pasti semuanya pengen dapat ya. Oke, nah menang atau kalah sebenarnya bukan masalah ya, yang penting kita itu sudah melakukan yang terbaik, kita sudah berjuang dari start sampai finish. Oke, teman-teman. Nah, di jalur pertama ini teman-teman bisa juga memilih mau jumping atau manual. Disesuaikan saja dengan kemampuan teman-teman. Kalau misalnya sudah bisa manual ya di manual saja, atau kalian bisa menemukan sendiri mana yang lebih cocok dengan teman-teman. Ya, tadi baru saja Maisha Anjani melewati jalur pertama di sirkuit GGMM BMX Academy menuju ke jalur kedua. Nah, ini Maisha bersama Rehan yang juga temannya di Min 9 Blitar, sama-sama kelas 2 nih. Untuk Maisha ikut kategori Challenge Girls 9 sampai 10 tahun, sedangkan Rehan Challenge Boys 9 sampai 10 tahun. Nah, untuk Challenge Boys ini ridernya banyak sekali ya teman-teman, bisa sampai 4 grup. Nah, jika satu grup itu berisi 8 rider, maka kalau 4 grup jadinya lebih dari 32 pembalap. Kalau yang banyak seperti itu, selain Moto 1, 2, dan 3, setelah itu ada 1/4 final, dilanjutkan dengan semifinal, baru final. Nah, untuk Maisha yang sekarang berada di jalur ketiga sirkuit GGMM BMX Academy dan melintasi berem terakhir menuju ke jalur keempat dan finish. Untuk kelasnya Maisha itu hanya 2 grup. Jadi di rundown ada Moto 1, 2, 3, kemudian final. Jadi tidak ada 1/4 atau semifinalnya ya teman-teman, langsung final. Berbeda dengan kelasnya Angeli Zoya di Challenge Girls 5 sampai 6 tahun. Jadi untuk Angeli hanya ada 1 grup, sehingga Moto 1 dan 2, kemudian Moto 3-nya itu ikut dengan teman-teman final. Memang untuk waktu tunggunya lumayan lama ya, karena setelah Moto 2 harus menunggu rider lain di berbagai kategori untuk selesai
di Moto3, di seperempat final, di semifinal, baru finalnya itu bareng-bareng begitu teman-teman. Jadi tidak bisa untuk yang satu grup itu final duluan, tidak bisa. Jadi menunggu final sama-sama. Nah, itu rundown yang sudah di-share oleh panitia dari Komiser Jawa Timur. Oke, nah tadi siapa ya yang baru saja lewat? Nah, ada banyak sekali rider dari luar kota yang sudah bergabung di sirkuit GGMM BMX Academy. Oke, nah ini lintasannya karena setiap hari diguyur hujan ya teman-teman, jadi mungkin agak kurang keras tanahnya. Jadi untuk rider harap berhati-hati dan memilih jalur yang tidak terlalu pinggir, karena pinggirnya masih kurang padat tanahnya. Nah, untuk jalur pertama ini teman-teman bisa lihat ada beberapa rider yang hanya melewatinya saja atau memilih jumping atau manual. Nah, disesuaikan saja dengan kemampuan teman-teman. Kalau bisa jumping ya boleh jumping, kalau bisa manual ya manual. Begitu. Nah, apapun pilihannya, tetap lakukan yang terbaik untuk menyelesaikan balap sepeda BMX dari start sampai finish. Nah, di dalam free practice ini teman-teman juga bisa melihat atau mencari teknik-teknik apa yang sesuai dengan karakteristik sirkuit. Misalnya di jalur pertama ini ternyata lebih cepat manual atau lebih cepat jumping. Nah, dalam free practice ini teman-teman bisa mencari tahu sendiri teknik mana yang cocok dengan kemampuan teman-teman. Wah, seru sekali ya balap sepeda BMX ini. Selain kecepatan juga dibutuhkan teknik-teknik yang mumpuni. Oke, baru saja tadi kita lihat Dio dari Kendal, Jawa Tengah yang mengikuti Challenge Boys 5 sampai 6 tahun. Nah, Dio nanti akan satu kategori dengan Rasya ya atau Aso bersama-sama di Challenge Boys 5 sampai 6 tahun. Nah, untuk Dio saat ini berusia 5 tahun, sedangkan Rasya berusia 6 tahun. Memang seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk kategorinya per 2 tahun untuk Challenge Boys dan Girls. Jadi ya memang di tahun 2026 ini ada yang ikut kelas atas dan juga kelas bawah. Nah, di kelas atas itu maksudnya rider berada di top usia begitu. Kalau untuk Maisha di tahun 2026 ini dia ikut 9 tahun, berada di kategori Challenge Girls 9 sampai 10 tahun. Nanti Maisha akan melawan rider lain yang berusia 10 tahun. Doakan ya, semoga Maisha bisa mendapatkan podium. Sedangkan Angeli di tahun 2026 ini dia berusia 6 tahun. Jadi setiap tahun genap dia berada di top usia. Sebaliknya Maisha di tahun ganjil dia top usia. Oke, baru saja kita lihat ada Seva dari Jepara, Jawa Tengah. Nah, dulu waktu di Jepara mengadakan balap sepeda BMX, Seva dan juga Maisha ini berada di dalam satu kategori beserta dengan Angeli juga ya. Nah, Angeli menjadi peserta termuda saat itu. Meskipun Angeli belum mendapatkan podium 1 sampai 5, tapi Angeli berhasil finish di posisi ke-6. Nah, saat upacara pemberian hadiah, Angeli sudah ngantuk, jadi dia tidur. Gitu. Oke, begitu ya teman-teman, tetap semangat, jangan menyerah. Kita lanjutkan lagi melihat free practice dari teman-teman rider di sirkuit GGMM BMX Academy. Oke, ada siapa lagi nih? Oh iya, teman-teman di sini menggunakan
sepeda BMX dari berbagai ukuran ya. Ukuran sepeda BMX ini tergantung dengan tinggi badan rider. Untuk Anjeli saat ini memakai ukuran mikro, sedangkan Maisha menggunakan ukuran mini. Nah, nanti kalau anak-anak bertambah tingginya, setelah dari mikro itu ke mini, dan Maisha setelah mini akan berganti frame sepeda ke ukuran junior. Nah, kita tunggu ya untuk pertambahan tingginya agar segera beralih ke ukuran sepeda yang lebih panjang. Untuk mereknya sendiri teman-teman ada banyak sekali, mulai dari merek buatan Indonesia seperti Trail, Polygon, United, dan sebagainya. Ada juga merek-merek sepeda dari luar negeri seperti Stay Strong, Meibo, ada Profesi, Speedco, Chase, GT, dan masih banyak lagi. Oke, tadi kita lihat di jalur kedua ada rider yang melakukan pro section ya. Wah, tinggi banget, jumpingnya itu setinggi pohon kelapa, ya nggak sih? Nah, saat rider melakukan jumping itu pastikan ya di saat mendaratnya itu dengan mulus, dengan aman. Tentu rider juga harus dilengkapi dengan perlindungan seperti helm, body protector, knee dan elbow protector, sarung tangan, dan sepatu. Untuk penggunaan sepatu di atas mulai dari 13 tahun itu harus pakai klit ya teman-teman. Tapi kalau di bawah 13 tahun, misalnya rider berusia 5-12 tahun, itu masih bisa pakai sepatu flat. Mulai dari 13 tahun harus ganti klit, sepatunya klit, kemudian untuk pedalnya juga harus ganti. Oke, kita lihat baru saja Maisha Anjani melewati jalur pertama di sirkuit GGMM BMX Academy. Nah, Maisha ini semangat sekali ya latihannya, sudah berkali-kali melintasi jalur pertama. Sebentar lagi nanti kita akan panggil, kita ingatkan untuk jangan lupa minum gitu, karena pada saat latihan ini kan pasti berkeringatnya lumayan banyak ya, supaya tubuh tetap terhidrasi. Jangan lupa untuk minum air putih saat latihan. Sebaiknya hindari minum es ya, karena kan posisi tubuh kita sedang panas gitu ya. Kalau langsung minum es sepertinya kurang baik. Nah, ini ada teman kita yang terjatuh di jalur kedua di sirkuit GGMM BMX Academy. Kita doakan ya, semoga dia tidak apa-apa, bisa lekas membaik. Untuk sementara rider yang akan melintasi di stop dulu. Nah, itu ada ayahnya Maisha yang membantu meminggirkan sepedanya, dan ada juga teman yang mengangkat tubuh dari rider yang jatuh tadi. Sepertinya rider cilik ya, karena sepedanya juga berukuran mini. Terima kasih ayahnya Maisha sudah membantu menolong rider yang jatuh. Oke, sampai jumpa lagi teman-teman di video berikutnya. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komentar. Dadah!